Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Pada kesempatan ini kita belajar lagi pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema yaitu pelajaran 9 kelas 5 dengan tema salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan ada dalam lindungan Allah SWT. Berdoa mulai. Amin. Nah, sekarang mau tanya Bapak, ini gambar apa coba anak-anak? Ini adalah, ya pintar, ini adalah gambar orang-orang yang soleh dan solehah yang sedang sholat berjamaah. Coba sholat apa? Iya pintar, sholat tarawih yang dikerjakan di masjid berjamaah di masjid. Apa itu sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran? Sudah kamu membiasakan diri mengamalkan sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran ketika bulan Ramadan tiba? Alhamdulillah. Kalau misalkan suka mengamalkan sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran di bulan Ramadan, sebaiknya anak muslim kamu tentu harus membiasakannya. Kenapa? Karena sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran merupakan perbuatan terpuji dan berpahala sangat besar. Tahukah kamu 3 pintu utama pada bulan Ramadan? Ya, pertama, 3 pintu utama tersebut adalah 10 hari pertama akan mendapat rahmat, 10 hari kedua akan mendapat ampunan dari Allah, dan 10 hari ketiga akan terbebas dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya dibiasakan kita ketika bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih dan tadarusan Al-Quran. Selanjutnya isi materi yang ada dalam pelajaran ini, yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua tadarus Al-Quran. Ya, apa itu sholat tarawih? Pengertian dan hukum sholat tarawih. Tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan selingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya, tepatnya setelah ba'diyah sholat sunat ba'diyah isya. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam melaksanakannya memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai salam dan hanya sebentar. Setelah itu sholat tarawih dilanjutkan lagi. Gitu. Jadi di sholat tarawih itu istirahat sebentar langsung dilanjutkan lagi. Sholat tarawih hukumnya adalah sunat mu'akkad, yang artinya sholat sunat yang sangat dianjurkan Allah Rasulullah SAW. Senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Itu sholat tarawih itu dilaksanakannya cuma 1 tahun itu 1 kali, yaitu di bulan Ramadan. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan sholat tarawih dan witir? Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Berjamaah boleh, sendirian boleh. Tempatnya mau di masjid atau di rumah. Kalau laki-laki sebaiknya di masjid berjamaah. Kalau perempuan di rumah atau di madrasah atau di masjid tapi pakai hijab. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya hingga sebelum masuk waktu sholat subuh. Boleh jam 1 juga, jam 2. Yang penting jangan masuk waktu subuh. Jumlah rakaat salat tarawih ada 2 macam, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini.
Ada yang mengerjakan sholat tarawih itu 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Masing-masing punya dalil, punya ketentuan dan tata cara yang berbeda. Jangan dipermasalahkan, boleh yang 8 rakaat, boleh yang 20 rakaat. Yang penting melaksanakan. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Coba satu, apa? Dengan niat sholat tarawih, pakai niat. Di mana niatnya? Yusalli sunnatat tarawih arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu niat sholat tarawih bagi imam. Bagaimana kalau makmum niatnya? Gini, ya niatnya beda. Usolli sunnatat tarawih arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu makmumal kalau misalkan jadi makmum. Kalau jadi imamah. Yang artinya aku niat salat tarawih 4 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Selanjutnya, setiap sholat dilaksanakan dengan 4 rakaat, sehingga seluruhnya dikerjakan dengan 2 kali salam. Jadi 8 rakaat itu 2 kali salam. Di setiap rakaatnya imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setelah salat selesai 4 rakaat dilanjutkan dengan istirahat sebentar. Ketika istirahat, para jamaah membaca doa sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon suka kepadamu dan aku berlindung dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi pengampunan, maka ampunilah aku. Selanjutnya, ya, yang ketiga yaitu selesai berdoa dilanjutkan lagi mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat. Selesai salam beristirahat sebentar sambil membaca doa yang tadi. Setelah 4 rakaat selesai salam baca doa lagi. Lalu berdiri lagi 4 rakaat baca doa lagi. Setelah selesai tarawih dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Apa itu witir? Witir itu adalah ganjil. Boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat sampai maksimalnya sholat witir itu adalah 11 rakaat. Masalah sholat witir dikerjakan bukan di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan yang lain juga masalah sholat witir dikerjakan. Pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya sebagai berikut. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang salatnya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Aisyah berkata, tidak pernah Rasulullah SAW menambah di bulan Ramadan dan tidak juga di bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan kebaikan dan panjangnya rakaat-rakaat itu. Kemudian beliau salat lagi 3 rakaat. Ini diriwayatkan
oleh Bukhari Muslim. Berarti ini adalah hadis sahih. Selanjutnya anak-anak. Ini adapun tata cara salat tarawih yang 20 rakaat, yaitu pertama niatnya usolli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Itu adalah niat bagi imam. Tetapi kalau misalkan bagi makmum niatnya seperti gini, usolli sunnatat tarawih raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau makmum. Kalau makmumah, kalau jadi imaman lillahi ta'ala, itu perbedaannya antara niat antara imam dan makmum. Gitu ya anak-anak, yang artinya apa? Artinya aku niat salat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya tata cara salat tarawih yang 20 rakaat, yaitu setiap salat terdiri atas 2 rakaat, sehingga dalam pelaksanaan salat tarawih dengan 10 kali salam. Jadi 20 rakaat dengan 10 kali salam. Di setiap rakaat imam membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Setiap selesai 2 rakaat istirahat sebentar. Saat istirahat imam mengucapkan sholawat sebagai berikut. Lagi istirahat bacakan sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya anak, yang artinya apa? Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Kemudian para jamaah menjawab sebagai berikut, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu si makmum, si berjamaah itu menjawabnya Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang artinya ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Ya. Kemudian anak-anak dilanjutkan salat 2 rakaat lagi. Setelah salam istirahat sambil membaca salat seperti sebelumnya sampai pada salat tarawih yang terakhir. Setelah salat tarawih dilanjutkan dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Salat witir pertama sebanyak 2 rakaat, kemudian dilanjutkan salat witir dengan 1 rakaat. Jadi salat witir itu 3 rakaat setelah selesai salat witir. Pelaksanaan salat tarawih dengan jumlah rakaat 20 ini mulai dipraktikkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Praktik ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi tabi'in, dan umat Islam sampai sekarang. Jadi masalah jumlah rakaat jangan dipermasalahkan, karena punya dalil, punya argumen yang kuat, masing-masing punya dalil. Yang dimasalahkan yaitu yang tidak salat tarawih. Anak-anak suka kan salat tarawih? Suka ngerjakan? Iya, bagus kalau suka ngerjain, suka melaksanakan salat tarawih. Itu anak cirinya anak soleh dan solehah. Ya, keutamaannya apa salat tarawih itu? Anak-anak, pertama menambah ketaatan kepada Allah SWT. Kita tambah ketaatan kepada Allah. Yang keduanya anak, keutamaannya salat tarawih, melatih kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan kegiatan ibadah salat sehari-hari, baik salat fardu maupun salat sunat.
Yang ketiga, keutamanya anak meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mempertebal keyakinan kita kepada Allah. Yang keempat, keutamaan salat tarawih itu anak-anak dapat menghapuskan dosa atau amal-amalan tercela lainnya. Itu banyak keutamaan salat tarawih itu. Makanya harus melaksanakan. Yang keempatnya dikabulkan doanya dan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang suka melaksanakan sholat tarawih doanya akan dikabul. Apa yang diinginkan insya Allah bakal dikabul. Selanjutnya keutamaan sholat tarawih diantaranya mendapatkan Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Selanjutnya keutamaan sholat tarawih itu anak-anak mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Iya kan berjamaah di masjid otomatis kita berkumpul di masjid. Berarti secara langsung silaturahim. Itu manfaat keutamaan sholat tarawih. Maka belajarlah kita melaksanakan sholat tarawih ketika di bulan Ramadan. Anak-anak, materi yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus Al-Quran? Makna dan hikmah tadarus Al-Quran. Pertama, apa itu artinya? Artinya adalah tadarus itu adalah membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan, tadarus Al-Quran termasuk ibadah yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan Al-Quran diwahyukan pertama kali pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya tanggal 17 malam ke-17 Ramadan. 17 Ramadan malam tanggal 17 Ramadan adalah yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, wahyu pertama. Di samping itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pedoman bagi kita semua sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bertadarus. Bahkan dalam satu bulan diharapkan dapat khatam 30 juz. Seharinya 1 juz atau 2 juz, apalagi 2 kali khotam dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah hari atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Artinya setiap hari membaca surat juz Al-Quran, pelaksananya dapat kapan saja, mau siang, mau malam, mau sore, yang penting melaksanakan sebisa mungkin setiap habis sholat, kalau bisa sholat fardu membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat, yang penting tamat satu bulan itu 30 juz. Itu anak-anak ya, belajar dari sekarang. Kalau nggak bisa belajar sama guru ngaji kalian, itu belajar terus kalau belum ngerti ya, belajar di rumah, jangan malas-malas gitu ya. Siap kan? Iya. Selanjutnya, memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar hikmah dan manfaatnya. Apa itu manfaat dan hikmahnya ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Pertama, dapat menjadi pelita dan petunjuk bagi yang membacanya. Dengan seiring membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi hidayah dari Allah sehingga kita terhindar dari segala dosa dan kejahatan. Itu hikmah manfaatnya. Yang kedua, dapat memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Nanti akan menolong Al-Quran itu ketika dibacakan oleh kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dalam hadisnya sebagai berikut nih hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, rawahu Muslim.
yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penyelamat bagi pembacanya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari hadis sahih. Makanya harus belajar, makanya harus dibaca. Tidak di bulan Ramadan saja, di lain bulan Ramadan juga Al-Quran itu harus dibaca minimal berapa ayat gitu. Jangan menunggu bulan Ramadan saja masalah baca Quran itu, ya di bulan-bulan biasa juga harus dibaca. Yang selanjutnya, hikmahnya dapat membedakan mana perkara yang benar dan mana perkara yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Itu manfaatnya dengan petunjuk Al-Quran. Seorang yang beriman akan mudah membedakan mana yang diperbolehkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Karena Allah berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua halaman 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil, yaitu ini adalah tertera dalam Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua halaman 185. Coba cek sama kalian dalam Al-Quran belajar ya. Selanjutnya, hikmah manfaatnya dari tadarusan itu apa? Menjadi obat atau penyembuh dan rahmat bagi segala penyakit, khususnya penyakit hati. Penyakit hati itu banyak, iri, dengki, sombong, ria, ujub, takabur, yang lain-lain. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jelaskan dalam surat Quran surat Al-Isra, yaitu surat yang ke-17 maksudnya ayat 82. Yang tadi maksudnya ini ayat 185. Nana nih, maksudnya ini adalah surat kedua ayat 185. Maksudnya nih, maaf masalah tadi Bapak ya. Nah, yang ini adalah Quran surat Al-Isra, yaitu surat yang ke-17 ayat 82, maksudnya gitu. Ya, maaf ya, tadi kekeliruan Bapak menjelaskannya. Ya, inilah tata cara bertadarus Al-Quran. Yang pertama, harus suci dari hadas dan najis. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil seperti kita kencing, mau ngaji, harus wudu dulu. Oleh karena itu, harus berwudu dulu sebelum tadarusan. Untuk apa? Untuk menyucikan diri dari hadas. Telitilah badan, kalau ada yang najis, pakaian begitu juga, dan tempat membaca Al-Quran apakah ada najis atau tidak, harus teliti, dilihat dulu apakah ini ada kotoran tikus atau apa darah ya. Itu. Yang kedua, menutup aurat dengan busana yang bersih dan suci. Harus pakai kerudung kalau perempuan, kalau laki-laki pakai peci yang sopan, yang adab ya. Yang selanjutnya dianjurkan menghadap ke arah kiblat ya, arah kiblat, jangan ke arah selatan, jangan ke arah utara, jangan ya, harus ke kiblat ya, ke Ka'bah maksudnya.
Yang selanjutnya, tata cara terusan harus menempatkan Al-Quran di meja atau tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. Jangan di kaki, simpan Al-Quran itu nggak sopan, nggak adab. Gitu. Selanjutnya, mulai terusan dengan membaca surat Al-Fatihah atau ta'udzulu ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Fatihah. Lalu ke surat lain. Selanjutnya membaca Al-Quran dengan pelan, jangan terburu-buru, tertil, ya, dan fasih gitu. Makanya belajar apa itu makhraj huruf, apa itu sifatul huruf. Belajar kepada guru ngaji kalian, ya anaknya. Iya. Selanjutnya, pergunakan tangan kanan untuk membuka setiap lembaran Al-Quran. Kalau kita membuka lembaran Al-Quran, jangan pakai tangan kiri, tidak sopan, tidak ada. Selanjutnya, tata cara bertarusan selanjutnya yaitu selesai membaca ditutup dengan membaca Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, cukup sekian dulu dari pembelajaran sekarang dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pelajaran kita ditutup dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.